dalam Tuhan, kita bertemu kembali. Sudah cukup agak lama kemarin kita agak libur ya, tapi pada saat ini kita bertemu lagi dalam ibadah kita. Pada hari ini biarlah firman Tuhan akan memberkati kita semua. Terambil dari Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Judulnya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam perhakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa melihat atau kita bisa menilai baik diri kita sendiri maupun orang lain. Apakah hidup kita sungguh-sungguh benar, ataukah hidup kita seperti firman Tuhan katakan di sini, orang fasik. Kita ini ada di mana? Saat ini ibu mau tekankan dengan sungguh-sungguh bagaimana orang yang benar itu. Firman Tuhan sangat jelas sekali di sini dikatakan. Orang yang benar adalah orang yang berbahagia. Ya, jelas sekali dikatakan di ayat 1 juga. Berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang benar. Nah, orang yang benar itu bagaimana? Yang menghasilkan kebahagiaan. Di situ dikatakan pada ayatnya yang kedua dulu ya, sebelum ibu sampaikan ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu hal yang pertama. Suka Taurat Tuhan pada zaman dahulu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan zaman dulu. Ya, firman Tuhan pada zaman dulu adalah hukum Taurat. Pada waktu itu yang mereka kenal adalah hukum Taurat yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Mereka mengenal itu dan mereka sungguh-sungguh mau untuk menyatakan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Apa itu? Dinyatakan kesukaan. Nah, sekarang siapa di sini yang suka sesuatu? Kalau dia sesuatu, like sesuatu, pasti akan suka melakukannya. Nah, itu yang dinyatakan bahwa orang benar adalah orang yang berbahagia. Yang pertama sekali dia suka akan firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan ibu, sejauh mana pengenalan kalian akan firman Tuhan? Apakah cuman ketika ibu menyampaikan firman Tuhan, atau ketika khotbah disampaikan oleh pendeta, disampaikan oleh orang-orang rohani di atas kita, tapi diri kita sendiri, kita nggak punya kerinduan dari dalam diri kita sendiri untuk kita menyukai firman Tuhan ini. Nah, itu satu hal yang menjadi contoh yang harus kalian nyatakan. Apakah kalian adalah orang yang berbahagia atau kalian adalah orang yang benar? Yang pertama sekali, bahwa kita suka akan firman Tuhan. Dan yang kedua, merenungkan hal itu siang dan malam. Nah ya, jadi merenungkan artinya kita benar-benar dari pertama tadi kesukaan, yang kedua direnungkan. Artinya tiap hari kehidupan kita itu merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu, kita sudah merenungkan dulu apa yang kita renungkan nih. Udah renungkan firman Tuhan, dan apa yang akan kita lakukan kira-kira sesuai gak dengan firman Tuhan. Contoh, kita nggak punya duit umpamanya ya, lalu tiba-tiba
kita melihat ada uang umpamanya di meja di rumah kita. Tetapi karena kita adalah orang yang rindu, orang yang berbahagia, orang yang benar, maka uang itu bukan menjadi tujuan kita yang utama. Padahal kita sebenarnya ingin akan uang itu karena kita memerlukan, kita membutuhkan uang. Sekalipun ada uang itu, maka kita akan bertanya, uang siapa ini? Apakah ini uang orang tua, ataukah ini uang abang kita, kakak kita? Ya. Walaupun kita perlu, tetapi kita tidak langsung mengambilnya. Karena apa? Karena kita sudah suka akan firman Tuhan, dan yang kedua kita merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nah kita lihat apa yang dapat kita lihat atas orang-orang yang berbahagia dan yang suka akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita lihat di sini, maka dia akan melakukan hal ini. Yang pertama sekali, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang berbahagia karena dia tadi merenungkan firman Tuhan dan juga dikatakan kesukaannya firman Tuhan, maka dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Contoh yang tadi Ibu katakan ya, dia tadi perlu duit, lalu tiba-tiba dia melihat duit. Tetapi karena dia sudah kesukaannya adalah Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, maka kebahagiaan dia itu bukan karena uang, tetapi kebahagiaannya itu karena dia merenungkan itu. Dia tidak langsung mengambil, dia tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau orang fasik bilang, ada duit, wah inilah dia nih, wah ini kebetulan nih aku lagi perlu duit, inilah dia. Gitu. Langsung diambilnya tanpa bilang pada suatu, padahal itu bukan punya dia. Nah, tapi orang yang berbahagia, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka dia tidak akan melakukan seperti yang orang fasik lakukan. Yang kedua, di situ dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Lihat di situ ya. Dia tidak berdiri, tidak bertahan sesuai dengan jalan orang berdosa. Kalau orang berdosa tadi, dia akan berpikir, mumpung nih ada uang nih, aku ambil aja lah. Maka dia berdiri di jalan orang yang berdosa. Tetapi kalau dia adalah orang yang berbahagia, orang yang benar, maka dia nggak berdiri di jalan orang berdosa itu. Dia tidak melihat ini kesempatan. Karena apa? Dia menolak berdiri di jalan orang yang berdosa. Yang terakhir, ayatnya yang ketiga dikatakan, hal yang ketiga dikatakan di ayat yang pertama tadi, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Oke. Sekarang setiap hari kita ada di tengah-tengah mungkin lingkungan kita. Sebagai orang yang berbahagia, orang yang benar tadi, maka dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa orang pencemooh itu? Suka menjelekkan orang lain, suka nggak sesuai dengan keinginan dia, maka dia akan mengungkapkan hal-hal itu dengan perkataannya. Karena bukan kehendak Tuhan, bukan keinginan Tuhan, tapi semuanya kehendak dia dan keinginan dia. Kebahagiaan itu menurut keinginannya dia. Nggak melihat mungkin saat ini orang tua sedang dalam keadaan sengsara ya, sedang dalam keadaan duka cita, sedang dalam keadaan kesulitan ya, karena dalam situasi saat ini ya. Maka kalau dia ikut omongan pencemooh, maka dia akan mencemooh orang tua. Kenapa lah orang tua ini kayak gini? Kok aku minta uang segini kok nggak dikasih gitu umpamanya ya. Maka dicemoohnya orang tuanya. Tetapi kita lihat di sini, orang benar itu adalah orang yang berbahagia dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lihat hasilnya daripada yang sudah dikemukakan tadi, ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hebat sekali kan? Yang pertama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
tidak ada pohon yang di tepi aliran air itu dia akan menjadi nampak kekeringan. Tetapi dia akan nampak berbuah, akan nampak bagus, akan nampak menggairahkan. Dan bahkan di situ dikatakan menghasilkan buah pada musimnya. Dalam segala kondisi keadaan dia akan menghasilkan hal-hal yang baik. Ya, sekarang ini ya, khususnya mungkin untuk anak yang kelas 7 yang belum bisa bersekolah di sekolah yang saat ini kalian ada saat ini. Ya. Kalian nggak bisa bersekolah itu, nggak bisa duduk dengan teman, nggak bisa mungkin kenal guru secara langsung, mungkin dengan ibu juga. Tetapi dia akan menghasilkan buahnya. Walaupun seperti itu, akan selalu menilai hal-hal itu dengan hal-hal yang positif, menghasilkan hal-hal yang baik. Dan yang kedua di situ dikatakan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, walaupun mungkin kita sekarang banyak kesulitan ya dalam pendidikan ini, tetapi kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan membuat apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Saat ini ibu banyak sekali dibantu dengan beberapa teman, khususnya anak-anak kelas 9 ya. Sangat berterima kasih sekali. Karena apa? Karena ibu yakin sekarang mungkin mereka belum terlalu berhasil. Tapi ibu yakin ke depan mereka, masa depan mereka akan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan itu juga harus menjadi contoh bagi yang kelas 8 maupun yang kelas 7. Waktu, ya, kesempatan, ya. Mereka harus mungkin membuang bensin, ya, waktu segala macam gitu. Jadi itu dikorbankan untuk apa? Untuk pelayanan ini. Karena apa? Mereka adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ibu yakin ke depannya mereka akan berbahagia. Juga untuk semua anak-anak Tuhan. Tapi mari perbandingannya ayat 4 dan ayat 5. Itu silakan kalian baca. Tapi ibu tidak khotbahkan itu. Cukup sampai di situ, tapi ditutup dengan ayatnya yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan akan mengenal kita semua. Dari saat ini ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, dengan merenungkan firman Tuhan tadi, suka Taurat Tuhan, merenungkan dan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, maka dikatakan di situ Tuhan mengenal jalan kita. Amin. Kita adalah orang benar karena Tuhan yang sudah membenarkan kita dan keinginan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan sebagaimana firman Tuhan yang Tuhan nyatakan pada kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.